Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Siapa yang disertai Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kehidupan para pahlawan iman dalam Alkitab, sangat jelas kelihatan bahwa Allah benar-benar nyata dan hidup. Tetapi sayangnya Allah yang hidup itu sepertinya tidak bisa dialami dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen sekarang ini, termasuk dalam kehidupan para aktivis gereja, bahkan hamba Tuhan. Allah yang hidup itu sepertinya tidak ada lagi, sepertinya sudah mati. Kita harus jujur, saudara. Sesungguhnya kekristenan yang kita warisi itu kosong, kalau tidak boleh dikatakan palsu. Ibarat kalau HP itu HP mainan, bisa mirip HP yang sebenarnya, tapi komponennya tidak ada, jadi tidak bisa dipakai komunikasi. Memang tidak semua kekristenan itu palsu, tapi faktanya banyak yang palsu. Dan ironinya, itulah kekristenan kita, kekristenan yang kita warisi. Harusnya keadaan ini membuat kita krisis. Kita sudah sepatutnya takut, cemas, galau, gelisah kalau belum mengalami Tuhan secara nyata. Saudara, kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang pergi ke pedalaman hutan, ke gua-gua, ke gunung, atau ke tempat lain yang mereka anggap keramat. Mereka percaya di sana ada pribadi yang bisa ditemui. Ada kuasa atau kekuatan supranatural yang bisa mereka alami. Dan memang benar, faktanya mereka benar-benar bisa mengalami dan memperoleh yang namanya kesaktian, kekebalan, dan sebagainya. Lah, kalau Allah kita hidup, masakan kita tidak bisa mengalami? Nggak mungkin kan, saudara? Masalahnya, sebesar apa keyakinan kita terhadap Allah yang hidup itu, yang dituliskan dalam Alkitab dan dialami para tokoh iman itu. Kalau Alkitab jelas menunjukkan bahwa Allah itu dapat dialami, tubuh, jiwa, roh kita bisa mengalami Tuhan. Kenapa kita tidak bisa yakin betul, yakin 100% Allah itu benar-benar ada dan bisa dialami di dalam jiwa, di dalam manusia batiniah kita, juga dalam fisik kita. Dan kalau bisa, kenapa kita tidak berani bayar harganya? Kenapa kita tidak berani bertaruh untuk bisa mengalami Tuhan? Tahu nggak? Penyebabnya karena kita menganggap Tuhan itu murahan. Orang Jawa bilang gampangke, mengalami Tuhan itu mudah. Padahal untuk memiliki dan mengalami Tuhan itu diperlukan yang namanya segenap dan segenap tanpa batas. Maka kalau hidup kita masih salah, sampai mati pun kita tidak akan pernah menemukan Tuhan dengan benar. Dan bisa dipastikan kesucian kita rendah. Artinya kita masih terikat dengan dosa-dosa dan percintaan dunia. Saudara, Allah itu memang supranatural, transenden. Jadi ini bukan mistik ya, saudara. Kalau mistik itu terkait yang namanya okultisme, dan itu sering menipu kita. Maka untuk mengalami Allah yang supranatural, yang melampaui akal, kita mesti tantang diri kita untuk membayar harga yang seharusnya kita bayar.
kita pertaruhkan segenap hidup kita untuk memenuhi kuota mengalami Tuhan tanpa batas. Saudara, kalau mau jujur, pengalaman kita dengan Tuhan itu sangat miskin. Kalau orang Kristen baru, ya masih bisa dimaklumi. Tetapi bagi kita yang sudah lama mengaku sebagai orang Kristen, kita seharusnya sudah mengalami Tuhan. Kalau sampai belum, harus kita persoalkan. Kenapa? Bukankah kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab hidupnya luar biasa karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara? Tuhan itu bisa ditemui, benar-benar bisa dialami. Apalagi kita yang sudah diangkat jadi anak-anaknya, mesti bisalah mengalami Tuhan secara real. Bahkan harusnya bisa intim dengan Tuhan. Sehingga sebelum kita meninggal dunia, kita telah bisa mengalami Tuhan. Lalu, apa ciri orang yang sudah mengalami Tuhan? Yang pertama, tidak takut mati. Kalau kita masih takut mati, berarti kita memang belum berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, mudah khawatir. Yang ketiga, masih hidup dalam dosa. Maksud saya, tidak hidup dalam dosa. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan pasti takut berbuat dosa. Kalaupun sampai jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan kecil saja, pasti akan sangat menyesal. Saudara, kita harus berani membuktikan bahwa kita serius mencari Tuhan. Maka kita harus memaksa diri ada di hadapan Tuhan setiap hari, minim setengah jam. Percayalah, kita akan bisa mengerti bahwa Allah itu hidup, dan itu tidak bisa dijelaskan. Tetapi akan ada kesaksian di dalam batin kita, dan itu tergantung seberapa kita nekat, seberapa kita berani hidup tanpa batas bagi Dia. Saudara, orang yang hidupnya tanpa batas bagi Tuhan adalah orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan, yang mau memenuhi rencana Allah, dan itu pasti orang-orang yang mengalami Tuhan. Orang seperti itulah yang layak disertai Tuhan. Saya ulang, orang seperti itulah yang layak disertai Tuhan. Perhatikan, Musa disertai Tuhan karena membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Yusuf yang dibawa ke Mesir disertai Tuhan begitu hebat karena memenuhi rencana Allah. Maka belajarlah menemukan rencana Allah dalam hidup kita secara pribadi. Lalu hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Jangan memandang suci itu sulit. Kalau sudah melangkah, kita tahu suci itu sesuatu yang bisa dilakukan. Percayalah, kita tidak akan dipermalukan kalau hidup suci. Bahkan dengan hidup suci, kita bukan saja menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Bagi kita yang sungguh-sungguh hidup suci, pasti mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan akan membuka rahasia rencana-rencananya yang harus kita penuhi. Hanya orang yang hidup di dalam rencana Allah, mengerjakan pekerjaan Allah dengan motif yang benar, akan disertai Tuhan dan mengalami Tuhan. Seperti dituliskan dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.